Ciputat 1991. Di hari kematianku nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada kalian. Di hari kematianku, gunakan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kapal ke udara. Ingin kukatakan kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Tak mungkin kita tak bersuara, tak mungkin kita tak menyala-nyala, tak mungkin kita tak meniup serunai. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi saja ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Tiba-tiba saja dia sudah berada di sisiku. Sang penyair bersandar pada karang besar. Aku bahkan tak sempat bertanya apakah dia juga disiksa dulu, lalu dibunuh dan ditendang ke dasar laut. Sungguh aku merindukan suara dan tawanya. Dia tampak begitu serius. Kau selalu tak nyaman dengan beberapa kawan, dia berkata dengan lembut, dan insting seperti itu memang penting dipelihara. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terganjal. Tetapi kau harus berhati-hati. Yang mencurigakan dan banyak tingkah belum tentu sang pengkhianat. Tubuh sang penyair yang tipis itu masih sama. Di atas mata kirinya terlihat bekas jahitan yang cukup panjang. Dia terlihat begitu bersinar, tapi retoh sekaligus begitu sederhana. Jenguklah keluargamu, katanya lirih. Sebuah gambar yang nyaris sempurna. Hari itu aku tiba tepat pukul 5 sore di depan pintu rumah di sebuah hari Minggu. Matahari senja yang menggelincir mengusap-usap jendela yang dinaungi pohon kamboja kuning. Aku bisa mencium aroma kuang tengkleng yang mengisi rumah orang tuaku. Sudah pasti di hari Minggu sore seperti ini ibu memasak untukku, karena dia tahu aku akan mencoba sebisaku menjemput Jakarta setiap bulan pada akhir pekan keempat. Namun, karena kesibukan kuliah dan lebih lagi karena keterlibatanku dengan Winatra, sulit sekali menemukan waktu untuk menjenguk Jakarta. Sudah 3 bulan aku tak mengunjungi Ciputat. Kalau bukan karena Asmara mengirim pesan melalui pagar dengan nada mengancam, mungkin aku akan menunda kunjungan ke Jakarta. Kalau kau datang juga akhir pekan ini, kami akan datang ke Jogja. Ancaman Asmara cukup membuatku terbirit-birit menyambar beberapa baju dan buku, menjengkelkan ke dalam ransel dan langsung memberi pesan kepada Kinan dan Suno bahwa aku harus menjenguk orang tuaku. Tentu saja aku tahu bahwa ancaman Asmara hanya gertak belaka. Tak mungkin orang tuaku akan begitu saja datang ke Jogja. Asmara tahu betul bagaimana aku menjaga ruang pribadiku dengan ketat dan tak ingin bapak ibu mengotak-atik kehidupanku di Jogja. Karena itulah dia mengusulkan agar bapak membelikanku alat setan bernama pager supaya dia bisa menerorku setiap saat. Di dalam kelompok Winatra hanya Bram, Gusti, Daniel, dan aku yang memiliki alat setan ini. Yang lainnya masih menggunakan telepon, faksimili, atau cukup menitip pesan di warung atau lewat kurir khusus. Aroma bumbu campuran kunyit, kemiri, dan jeruk yang dipadu santan cair itu bukan hanya merangsang hidupku, tapi juga mendorong langkahku menuju dapur. Sudah pasti ibu, bapak, dan Asmara berkumpul di sana dan merubung meja tengah tempat merajang bumbu. Betul saja pemandangan indah itu. Ibu yang tengah mengaduk-aduk sebuah panci besar berisi iga kambing dan tulang sumsum serta kepala bapak yang melongok dan tampak tak sabar karena mencelupkan sendok besar untuk mencicipinya. Aku mendehem. Seketika keduanya menoleh dan menyerukan namaku. Ibu menghidupkan api kompor sedangkan bapak langsung saja berjalan menghampiri dan memelukku. Aku menghampiri ibuku yang sedang mengelap tangannya ke celemek dan aku mencium punggung tangannya yang masih bau kunyit dan bawang putih yang membuatku semakin rindu sekaligus terharu. Ibu memelukku erat-erat seraya mengeremengkan mempertanyakan kemana saja bocah lanang ini. Maaf bu, kataku sambil meletakkan ransel di pojok dapur dan mencuci tangan di basin. Coba nih, ibu menyeduh satu sendok kuah tengkleng yang menyodorkan ke mulutku. Aku menutup mata dan mencobanya. Ini adalah ritual kami setiap kali ibu masak. Asmara atau aku mencicipinya sambil menutup mata dan mencoba menebak bumbu-bumbu yang terkandung dalam masakan ibu. Menurut ibu, itu adalah ujian kemuliaan rempah-rempah agar hidung kami bisa jauh lebih tajam daripada mata kami. Kuah tengkleng itu terasa hampir sempurna. Semua bumbu dasar bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe sudah teraduk menyatu dengan santan cair dan meresap begitu saja ke lidahku. Aku juga bisa merasakan aroma daun jeruk, daun salam, dan serai. Aku mencoba mencari kekurangannya. Bu, kini aku tahu kekurangannya. Ibu belum memaksakan gula merah.
Akhirnya aku membuka mataku. Ibu tersenyum mencium pipiku dan mengambil toples gula merah. Dia membuka tutup toples pemberian Eyang dan memintaku memasukkan gula merah yang sudah diiris halus oleh Mbak Mar. Aku mengambil sejumput dan memasukkannya ke dalam panci besar yang aromanya membuat perutku bergejolak. Jadi kamu sibuk apa, Mas? Sampai begitu lama ndak nengok Ciputat. Ibu mengaduk-aduk lagi. Ujian dan tugas esai, Bu, bertumpuk. Aku menghela napas lega karena ibu tampak sudah memaafkanku. Oh, ujian. Tiba-tiba saja muncul suara Asmara yang berisi tuntunan menekan, menyeruak masuk ke dapur. Dia memelukku dari belakang lalu menjauhi kupingku. Aduh, ujian tak kucing. Ujian tak kucing, memangnya aku sudah tahu kau sudah jarang menetap di tempat kosmu. Dia berbisik galak. Detak jantungku berhenti seketika. Aku lebih jeri jika kegiatanku terungkap oleh Asmara daripada penyawaranku ketahuan polisi atau tentara. Asmara akan jauh lebih kejam daripada mereka, percayalah. Sambil berpura-pura budak, aku mengambil sendok pengaduk dari tangan ibu dan mencicipi kuah tengkleng yang sudah hampir selesai itu, lalu menambahkan irisan daun jeruk agar terasa lebih segar. Sementara Mbak Mar memasak nasi dan menyiapkan acar bawang dan bawang goreng untuk mendampingi makan sore. Kulihat bahwa membantu menutup meja, menyediakan 4 buah piring. Dia senang melakukan itu setiap hari Minggu sore, satu-satunya hari keluarga. Makan malam hari Minggu memang sebuah kebiasaan yang sudah ditanamkan Bapak sejak kami masih kecil di Solo. Karena ibu sering menerima pesanan catering untuk acara perkawinan atau khitanan, maka Asmara dan aku sudah sangat terbiasa membantu ibu memasak. Itu semua sebetulnya dimulai sejak kami sama-sama duduk di sekolah dasar. Aku duduk kelas 4 dan Asmara kelas 2. Aku lebih suka menyendiri membaca, sedangkan Asmara mempunyai sekelompok kawan yang kemana-mana selalu bergerombol. Satu-satunya kegiatan kami bersama adalah menjadi siaga di dalam pramuka, dan sudah jelas Asmara telah memperlihatkan kecerdasannya menguasai kode Morse dan semafor di usia sedini itu. Tetapi bagaimanapun populernya adikku itu di antara kawan-kawanannya, sejak kecil dia selalu membutuhkan validasi abangnya. Apapun yang dilakukannya dia pasti bertanya, "Ya toh Mas, yo." Dan karena aku sangat tak suka diganggu, apalagi bapak sering memberikan buku-buku berbahasa Inggris yang membutuhkan konsentrasi 2 kali lipat daripada bahasa Indonesia, aku selalu mengangguk pada apapun yang ditanyakannya. Sampai pernah suatu hari dia memaksa aku ikut petak umpet bersama kawan-kawan perempuannya yang berisik di halaman rumah kami. Giliran aku dan kawan-kawannya bersembunyi, aku sengaja bersembunyi sejauh mungkin di rumah tetangga hingga Asmara menjerit-jerit mengadu pada ibu bahwa Mas Laut hilang diculik. Karuan saja ibu yang saat itu tengah sibuk mencoba resep baru bersama Mbak Mar mencari-cariku yang asik selonjor di teras belakang tetangga dengan buku The Tale of Two Kettles Scarlet Dickens di tanganku. Mendengar gerabak gerubuk itu, aku segera beralih kembali ke rumah, masuk ke dapur dan pura-pura sibuk mencicipi tempe goreng. Ketika ibu, Mbak Mar dan si kecil Asmara kembali ke rumah dan melihatku aman sentosa, Asmara menangis sesenggukku memelukku, sementara ibu diam-diam menjewerku karena tahu aku sedang jahil dan hanya menghindar dari gangguan Asmara. Dia adikku satu-satunya, dia adikmu satu-satunya, kau akan menyesal kalau terus-terus mengganggunya seperti itu, ibuku berbisik. Aku mendekati Asmara dan aku berbisik, lihat di kantongmu. Asmara yang masih menyemprot ingusnya karena menangis begitu keras lantas merogoh saku celana panjangnya. Aku menyelipkan sebuah memo berisi kode Morse tentang bagaimana cara mencariku. Asmara takjub. Dengan air mata yang masih berleleran, dia tersenyum dan memelukku. Sejak saat itu Asmara terus mengajak aku terlibat dalam permainan perburuan yang akan membuat dia harus mengungkap bagaimana mencari sesuatu. Misalnya, buku baru yang kubelikan untuknya, atau alat-alat kedokteran mainan yang diberikan bapak untuknya, atau sepotong coklat kesukaannya. Mungkin itu masa-masa yang paling mendekat di benak kami. Saat aku duduk di bangku SMA dan Asmara di SMP, kami mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Asmara dengan berbagai kelompok yang dia ikuti, pramuka, karate, gitar, live fisika, dan renang. Aku lebih sibuk dengan kegiatan fotografi, OSIS, dan majalah dinding sekolah, serta ikut bergabung dengan diskusi sastra dan teater Solo. Pilihan ekstrakurikuler kami yang begitu berbeda inilah yang membuat Asmara semakin jengkel. Dengan bapak, aku bisa banyak bicara soal sastra dan teater. Dengan ibu, aku bisa saling membandingkan hasil foto kami. Karena di masa ibu kuliah, beliau juga senang memotret hitam putih. Asmara merasa kedua orang tuanya kami lebih bisa memahami apa yang aku geluti. Sementara itu keluarga besar bapak dan ibu di Solo sudah bisa melihat bagaimana Asmara terdiri atas otak dan nyali, sedangkan apanya hanya terdiri dari otak dan sebutir keberanian.
Karena kami tumbuh menjadi remaja yang sibuknya melebihi kaum eksekutif, Bapak membuat peraturan bahwa hari Minggu tak boleh diganggu-gugat. Kami harus menyediakan waktu untuk keluarga, memasak dan makan malam bersama. Tentu saja persyaratan itu tak selalu mudah kami patuhi, mengingat Asmara adalah murid yang populer di kelasnya dan selalu saja menerima berbagai undangan kegiatan, ulang tahun, berkemah, nonton bersama, dan acara-acara remaja SMP yang menurutku tak jelas tujuannya. Sedangkan aku lebih banyak berbincang tentang cerita pendek, puisi, dan teater bersama kawan-kawanku di kelompok-kelompok sastra dan teater yang tumbuh menjamur di Yogyakarta dan Solo saat itu. Satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang harus kami hadiri bersama adalah les bahasa Inggris di salah laboratori Inggris di kawasan rumah kami di Leweyan. Bapak dan Ibu ingin betul kami mampu menikmati semua buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Karena itu sejak sekolah dasar kami sudah dicemplungkan ke sana. Meski jadwal kami sepulang sekolah sangat padat, sebisanya kami menggunakan hari Minggu untuk membantu Ibu dan Mbak Mer ke Pasar Legi, salah satu pasar tempat kami berbelanja bahan masakan untuk catering sekaligus makan malam. Kami memperhatikan bagaimana Ibu dan Mbak Mer memilih ikan, ayam, atau daging, bagaimana Mbak langganan kami membersihkannya, dan kami juga belajar memperhatikan sayuran-sayuran macam apa yang dibeli Ibu. Di masa kecil kami, Asmara biasanya hanya sabar selama 30 menit pertama, dan selebihnya dia pasti sudah merengek meminta Ibu menuju warung dawet Bu Sari, langganan kami yang luar biasa penuh sesak. Demi mendapatkan dawet hijau dan potongan nangka kuning, atau terkadang dicampur sendok bubur sumsum yang disiram dengan santan segar serta gula aren buatan Bu Sari itu, kami tidak keberatan antri panjang. Ganjalannya luar biasa. Sampai sekarang menurutku kelezatan es dawet Bu Sari belum ada yang menandingi di tanah air ini. Terkadang jika Ibu perlu membeli oleh-oleh untuk saudara di Jakarta, kami diajak ke Pasar Klewer. Itu adalah hari dahsyat bagi kami berdua, karena biasanya kami akan berdesakan di tengkleng Bu Edi. Kadang-kadang Ibu memutuskan kami membeli tengkleng untuk dibawa pulang, tapi pada saat lain ketika kami duduk berdempet-dempet dengan para pengunjung menikmati nasi dan tengkleng di bawah gapura yang sempit dan gerah, terus terang memang agak repot menghirup sumsum tulang kambing di tempat yang berdesakan seperti itu. Padahal sumsum tengkleng yang sudah bercampur serta santan cair dan bumbu kunyit, bawang putih serta serai itu sama seperti sumsum kehidupan, nikmat tanpa tandingan. Itulah sebabnya Ibu mencoba menunjukkan pada kami bahwa dia pun bisa memasak tengkleng yang sama dahsyatnya dengan buatan Ibu Edi. Jika mau jujur, aku malah menyukai buatan Ibu, bukan saja karena aku bisa menikmatinya di dapur rumah kami di Solo, tapi karena Ibu selalu memasaknya dengan santan cair dan bumbu yang sangat pas. Aku juga senang karena bisa menyinggap bawang goreng buatan Mbak Mar sesuka hatiku. Dan yang paling asik adalah Ibu tak pernah lupa membuat pendampingnya acar ketimun, kol, dan nanas dengan cuka dan cabai merah. Ini adalah kreasi tangan Ibu karena dia tahu menikmati masakan kambing dan santan harus didampingi sesuatu yang segar. Hal ini yang mungkin tak akan kusampaikan kepada Asmara. Aku senang rebutan tulang sumsum terakhir dengannya. Kami akan ribut sedikit, saling berebut, dan biasanya aku mengalah, membiarkan adikku yang pemakan segala itu menghabiskan tulang terakhir. Sejak keluarga kami pindah ke Jakarta dan aku kuliah di Jogja, hari-hari keluarga hanya bisa terjadi sebulan sekali. Setiap bulan hari Minggu keempat, kami memutuskan menjadikannya hari menyeruput sumsum kambing. Bisa dibayangkan jika sudah 3 bulan yang berarti 3 hari Minggu aku absen dari ritual ini, bukan saja karena Asmara yang galak dan cerewet itu sudah mengirim serangkaian surat dan telegram. Menelepon ke tempat kos adalah upaya sia-sia, tetapi aku tahu aku sudah mengincarkan Bapak dan Ibu yang telah berusia senja. Mereka pasti akan lebih khawatir lagi jika mengetahui kegiatanku selama setahun terakhir. Aku sama tak menceritakan bahwa kini aku menetap di rumah hantu sayegan dan jarang mampir ke tempat kos di dekat kampus. Bahkan mungkin sebentar lagi aku pindah total karena terlalu boros untuk hidup di 2 tempat. Semakin sedikit informasi tentang kegiatanku dengan Winatra, semakin baik untuk keamanan keluarga. Itu Ciputat 1991. Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada kalian. Di hari kematianku, gunakan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kapal udara. Ingin kukatakan kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Tak mungkin kita tak bersuara, tak mungkin kita tak menyala-nyala, tak mungkin kita tak meniup serunai. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi saja ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Tiba-tiba saja dia sudah berada di sisiku.
Sang penyair bersandar pada karang besar. Aku bahkan tak sempat bertanya apakah dia juga disiksa dulu, lalu dibunuh dan ditendang ke dasar laut. Sungguh aku merindukan suara dan tawanya. Dia tampak begitu serius. Kau selalu tak nyaman dengan beberapa kawan, dia berkata dengan lembut, dan insting seperti itu memang penting dipelihara. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terganjal. Tetapi kau harus berhati-hati, yang mencurigakan dan banyak tingkah belum tentu sang pengkhianat. Tubuh sang penyair yang tipis itu masih sama. Di atas mata kirinya terlihat bekas jahitan yang cukup panjang. Dia terlihat begitu bersinar, tapi retoh sekaligus begitu sederhana. Jenguklah keluargamu, katanya lirih. Sebuah gambar yang nyaris sempurna. Hari itu aku tiba tepat pukul 5 sore di depan pintu rumah di sebuah hari Minggu. Matahari senja yang menggelincir mengusap-usap jendela yang dinaungi pohon kamboja kuning. Aku bisa mencium aroma kuang tengkleng yang mengisi rumah orang tuaku. Sudah pasti di hari Minggu sore seperti ini ibu memasak untukku, karena dia tahu aku akan mencoba sebisaku menjemput Jakarta setiap bulan pada akhir pekan keempat. Namun, karena kesibukan kuliah dan lebih lagi karena keterlibatanku dengan Winatra, sulit sekali menemukan waktu untuk menjenguk Jakarta. Sudah 3 bulan aku tak mengunjungi Ciputat. Kalau bukan karena Asmara mengirim pesan melalui pagar dengan nada mengancam, mungkin aku akan menunda kunjungan ke Jakarta. Kalau kau datang juga akhir pekan ini, kami akan datang ke Jogja. Ancaman Asmara cukup membuatku terbirit-birit menyambar beberapa baju dan buku, menjengkelkan ke dalam ransel dan langsung memberi pesan kepada Kinan dan Suno bahwa aku harus menjenguk orang tuaku. Tentu saja aku tahu bahwa ancaman Asmara hanya gertak belaka. Tak mungkin orang tuaku akan begitu saja datang ke Jogja. Asmara tahu betul bagaimana aku menjaga ruang pribadiku dengan ketat dan tak ingin bapak ibu mengotak-atik kehidupanku di Jogja. Karena itulah dia mengusulkan agar bapak membelikanku alat setan bernama pager supaya dia bisa menerorku setiap saat. Di dalam kelompok Winatra, hanya Bram, Gusti, Daniel, dan aku yang memiliki alat setan ini. Yang lainnya masih menggunakan telepon, faksimili, atau cukup menitip pesan di warung atau lewat kurir khusus. Aroma bumbu campuran kunyit, kemiri, dan jeruk yang dipadu santan cair itu bukan hanya merangsang hidupku, tapi juga mendorong langkahku menuju dapur. Sudah pasti ibu, bapak, dan Asmara berkumpul di sana dan merubung meja tengah tempat merajang bumbu. Betul saja pemandangan indah itu. Ibu yang tengah mengaduk-aduk sebuah panci besar berisi iga kambing dan tulang sumsum serta kepala bapak yang melongok dan tampak tak sabar karena mencelupkan sendok besar untuk mencicipinya. Aku mendehem. Seketika keduanya menoleh dan menyerukan namaku. Ibu menghentikan api kompor sedangkan bapak langsung saja berjalan menghampiri dan memelukku. Aku menghampiri ibuku yang sedang mengelap tangannya ke celemek dan aku mencium punggung tangannya yang masih bau kunyit dan bawang putih yang membuatku semakin rindu sekaligus terharu. Ibu memelukku erat-erat seraya menggeremengkan mempertanyakan kemana saja bocah lanang ini. Maaf bu, kataku sambil meletakkan ransel di pojok dapur dan mencuci tangan di basin. Coba nih, ibu menjeduk satu sendok kuah tengkleng yang menyodorkan ke mulutku. Aku menutup mata dan mencobanya. Ini adalah ritual kami setiap kali ibu masak. Asmara atau aku mencicipinya sambil menutup mata dan mencoba menebak bumbu-bumbu yang terkandung dalam masakan ibu. Menurut ibu, itu adalah ujian kemuliaan rempah-rempah agar hidung kami bisa jauh lebih tajam daripada mata kami. Kuah tengkleng itu terasa hampir sempurna. Semua bumbu dasar bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe sudah teraduk menyatu dengan santan cair dan meresap begitu saja ke lidahku. Aku juga bisa merasakan aroma daun jeruk, daun salam, dan serai. Aku mencoba mencari kekurangannya, Bu. Kini aku tahu kekurangannya. Ibu belum memaksakan gula merah. Akhirnya aku membuka mataku. Ibu tersenyum mencium pipiku dan mengambil toples gula merah. Dia membuka tutup toples pemberian Eyang dan memintaku memasukkan gula merah yang sudah diiris halus oleh Mbak Mar. Aku mengambil sejumput dan memasukkannya ke dalam panci besar yang aromanya membuat perutku bergejolak. Jadi kamu sibuk apa, Mas? Sampai begitu lama ndak nengok Ciputat. Ibu mengaduk-aduk lagi. Ujian dan tugas esai, Bu, bertumpuk. Aku menghela napas lega karena ibu tampak sudah memaafkanku. Oh, ujian. Tiba-tiba saja muncul suara Asmara yang berisi tuntunan menekan, menyeruak masuk ke dapur. Dia memelukku dari belakang lalu menjauhi kupingku. Aduh, ujian tak kucing. Ujian tak kucing. Memangnya aku sudah tahu kau sudah jarang menetap di tempat kosmu. Dia berbisik galak.
Detak jantungku berhenti seketika. Aku lebih jeri jika kegiatanku terungkap oleh asmara daripada penyawaranku ketahuan polisi atau tentara. Asmara akan jauh lebih kejam daripada mereka, percayalah. Sambil berpura-pura budak, aku mengambil sendok pengaduk dari tangan ibu dan mencicipi kuah tengkleng yang sudah hampir selesai itu. Lalu menambahkan irisan daun jeruk agar terasa lebih segar. Sementara Mbak Mar memasak nasi dan menyiapkan acar bawang dan bawang goreng untuk mendampingi makan sore. Kulihat bahwa membantu menutup meja menyediakan 4 buah piring. Dia senang melakukan itu setiap hari Minggu sore, satu-satunya hari keluarga. Makan malam hari Minggu memang sebuah kebiasaan yang sudah ditanamkan Bapak sejak kami masih kecil di Solo. Karena ibu sering menerima pesanan catering untuk acara perkawinan atau kitanan, maka Asmara dan aku sudah sangat terbiasa membantu ibu memasak. Itu semua sebetulnya dimulai sejak kami sama-sama duduk di sekolah dasar. Aku duduk kelas 4 dan Asmara kelas 2. Aku lebih suka menyendiri membaca, sedangkan Asmara mempunyai sekelompok kawan yang kemana-mana selalu bergerombol. Satu-satunya kegiatan kami bersama adalah menjadi siaga di dalam pramuka, dan sudah jelas Asmara telah memperlihatkan kecerdasannya menguasai kode Morse dan semafor di usia sedini itu. Tetapi bagaimanapun populernya adikku itu di antara kawan-kawanannya, sejak kecil dia selalu membutuhkan validasi abangnya. Apapun yang dilakukannya dia pasti bertanya, "Ya toh mas, yo." Dan karena aku sangat tak suka diganggu, apalagi bapak sering memberikan buku-buku berbahasa Inggris yang membutuhkan konsentrasi 2 kali lipat daripada bahasa Indonesia, aku selalu mengangguk pada apapun yang ditanyakannya. Sampai pernah suatu hari dia memaksa aku ikut petak umpet bersama kawan-kawan perempuannya yang berisik di halaman rumah kami. Giliran aku dan kawan-kawannya bersembunyi, aku sengaja bersembunyi sejauh mungkin di rumah tetangga hingga Asmara menjerit-jerit mengadu pada ibu bahwa Mas Laut hilang diculik. Karuan saja ibu yang saat itu tengah sibuk mencoba resep baru bersama Mbak Mar mencari-cariku yang asik selonjor di teras belakang tetangga dengan buku The Tale of Two Kettles Scarlet Dickens di tanganku. Mendengar gerabak gerubuk itu, aku segera beralih kembali ke rumah, masuk ke dapur dan pura-pura sibuk mencicipi tempe goreng. Ketika ibu, Mbak Mar dan si kecil Asmara kembali ke rumah dan melihatku aman sentosa, Asmara menangis sesenggukku memelukku, sementara ibu diam-diam menjerewerku karena tahu aku sedang jahil dan hanya menghindar dari gangguan Asmara. Dia adikku satu-satunya, dia adikmu satu-satunya, kau akan menyesal kalau terus-terus mengganggunya seperti itu, ibuku berbisik. Aku mendekati Asmara dan aku berbisik, lihat di kantongmu. Asmara yang masih menyemprot ingusnya karena menangis begitu keras lantas merogoh saku celana panjangnya. Aku menyelipkan sebuah memo berisi kode Morse tentang bagaimana cara mencariku. Asmara takjub. Dengan air mata yang masih berleleran, dia tersenyum dan memelukku. Sejak saat itu Asmara terus mengajak aku terlibat dalam permainan perburuan yang akan membuat dia harus mengungkap bagaimana mencari sesuatu. Misalnya, buku baru yang kubelikan untuknya, atau alat-alat kedokteran mainan yang dibelikan bapak untuknya, atau sepotong coklat kesukaannya. Mungkin itu masa-masa yang paling mendekat di benak kami. Saat aku duduk di bangku SMA dan Asmara di SMP, kami mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Asmara dengan berbagai kelompok yang dia ikuti, pramuka, karate, gitar, lab fisika, dan renang. Aku lebih sibuk dengan kegiatan fotografi, OSIS, dan majalah dinding sekolah, serta ikut bergabung dengan diskusi sastra dan teater Solo. Pilihan ekstrakurikuler kami yang begitu berbeda inilah yang membuat Asmara semakin jengkel. Dengan bapak, aku bisa banyak bicara soal sastra dan teater. Dengan ibu, aku bisa saling membandingkan hasil foto kami. Karena di masa ibu kuliah, beliau juga senang memotret hitam putih. Asmara merasa kedua orang tuanya kami lebih bisa memahami apa yang aku geluti. Sementara itu keluarga besar bapak dan ibu di Solo sudah bisa melihat bagaimana Asmara terdiri atas otak dan nyali, sedangkan apanya hanya terdiri dari otak dan sebutir keberanian. Karena kami tumbuh menjadi remaja yang sibuknya melebihi kaum eksekutif, bapak membuat peraturan bahwa hari Minggu tak boleh diganggu-gugat. Kami harus menyediakan waktu untuk keluarga, memasak dan makan malam bersama. Tentu saja persyaratan itu tak selalu mudah kami patuhi, mengingat Asmara adalah murid yang populer di kelasnya dan selalu saja menerima berbagai undangan kegiatan, ulang tahun, berkemah, nonton bersama, dan acara-acara remaja SMP yang menurutku tak jelas tujuannya. Sedangkan aku lebih banyak berbincang tentang cerita pendek, puisi, dan teater bersama kawan-kawanku di kelompok-kelompok sastra dan teater yang tumbuh menjamur di Yogyakarta dan Solo saat itu. Satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang harus kami hadiri bersama adalah les bahasa Inggris di salah laboratori Inggris di kawasan rumah kami di Leweyan. Bapak dan Ibu ingin betul kami mampu menikmati semua buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
Karena itu sejak sekolah dasar kami sudah dicemplungkan ke sana. Meski jadwal kami sepulang sekolah sangat padat, sebisanya kami menggunakan hari Minggu untuk membantu Ibu dan Mbak Mer ke Pasar Legi, salah satu pasar tempat kami berbelanja bahan masakan untuk catering sekaligus makan malam. Kami memperhatikan bagaimana Ibu dan Mbak Mer memilih ikan, ayam, atau daging, bagaimana Mbak langganan kami membersihkannya, dan kami juga belajar memperhatikan sayuran-sayuran macam apa yang dibeli Ibu. Di masa kecil kami, Asmara biasanya hanya sabar selama 30 menit pertama dan selebihnya dia pasti sudah merengek meminta Ibu menuju warung dawet Busari. Langganan kami yang luar biasa penuh sesak. Demi mendapatkan dawet hijau dan potongan nangka kuning atau terkadang dicampur sendok bubur sumsum yang disiram dengan santan segar serta gula aren buatan Busari itu, kami tidak keberatan antri panjang. Ganjarannya luar biasa. Sampai sekarang menurutku kelezatan es dawet Busari belum ada yang menandingi di tanah air ini. Terkadang jika Ibu perlu membeli oleh-oleh untuk saudara di Jakarta, kami diajak ke Pasar Klewer. Itu adalah hari dahsyat bagi kami berdua karena biasanya kami akan berdesakan di tengkleng Bu Edi. Kadang-kadang itu memutuskan kami membeli tengkleng untuk dibawa pulang, tapi pada saat lain ketika kami duduk berdempet-dempet dengan para pengunjung untuk menikmati nasi dan tengkleng di bawah gapura yang sempit dan gerah, terus terang memang agak repot menghirup sumsum tulang kambing di tempat yang berdesakan seperti itu. Padahal sumsum tengkleng yang sudah bercampur serta santan cair dan bumbu kunyit, bawang putih serta serai itu sama seperti sumsum kehidupan, nikmat tanpa tandingan. Itulah sebabnya Ibu mencoba menunjukkan pada kami bahwa dia pun bisa memasak tengkleng yang sama dahsyatnya dengan buatan Ibu Edi. Jika mau jujur, aku malah menyukai buatan Ibu, bukan saja karena aku bisa menikmatinya di dapur rumah kami di Solo, tapi karena Ibu selalu memasaknya dengan santan cair dan bumbu yang sangat pas. Aku juga senang karena bisa menggebyur bawang goreng buatan Mbak Mar sesuka hatiku. Dan yang paling asik adalah Ibu tak pernah lupa membuat pendampingnya acar ketimun, kol, dan nanas dengan cuka dan cabai merah. Ini adalah kreasi tangan Ibu karena dia tahu menikmati masakan kambing dan santan harus didampingi sesuatu yang segar. Hal ini yang mungkin tak akan kusampaikan kepada Asmara. Aku senang rebutan tulang sumsum terakhir dengannya. Kami akan ribut sedikit, saling berebut, dan biasanya aku mengalah, membiarkan adikku yang pemakan segala itu menghabiskan tulang terakhir. Sejak keluarga kami pindah ke Jakarta dan aku kuliah di Jogja, hari-hari keluarga hanya bisa terjadi sebulan sekali. Setiap bulan hari Minggu keempat, kami memutuskan menjadikannya hari menyeruput sumsum kambing. Bisa dibayangkan jika sudah 3 bulan yang berarti 3 hari Minggu aku absen dari ritual ini, bukan saja karena Asmara yang galak dan cerewet itu sudah mengirim serangkaian surat dan telegram. Menelepon ke tempat kos adalah upaya sia-sia, tetapi aku tahu aku sudah mengincarkan bapak dan ibu yang telah berusia senja. Mereka pasti akan lebih khawatir lagi jika mengetahui kegiatanku selama setahun terakhir. Aku sengaja tak menceritakan bahwa kini aku menetap di rumah hantu sayegan dan jarang mampir ke tempat kos di dekat kampus. Bahkan mungkin sebentar lagi aku pindah total karena terlalu boros untuk hidup di dua tempat. Semakin sedikit informasi tentang kegiatanku dengan Winatra, semakin baik untuk keamanan keluarga. Itu aku melempar tubuhku yang lelah ke tempat tidur yang sudah diberi spray putih baru. Pasti Asmara langsung saja memasang spray katun putih licin kesukaanku ini begitu aku memastikan akan datang. Dia selalu menunjukkan rasa kasihnya dalam diam atau dalam gayanya yang sering mengecek-ngecek atau mengomeliku. Semua tingkah Asmara selalu kuterjemahkan sebagai bagian dari rasa sayang seorang adik yang merasa selalu ditinggal abangnya. Asmara dan aku sebetulnya baru mulai akrab kembali setelah aku pindah ke Yogyakarta. Beberapa tahun lalu ketika Asmara masuk SMA 1 Solo dan aku di kelas 3 dan memasuki periode merasa sudah dewasa, hubungan kami kurang akrab karena sibuk dengan urusan masing-masing. Aku ingin betul betapa aku merasa terganggu jika Asmara serba ingin tahu kegiatan dari OSIS, filateli, hingga kegiatan diskusi sastra dan pertunjukan teater. Meski kami sama-sama mencintai buku, aku selalu menganggap Asmara tak cukup memahami kedalaman buku sastra yang kubaca. Dia tak pernah paham mengapa aku dan kawan-kawanku begitu obsesif dengan permainan kata-kata dalam setiap buku sastra yang kami bahas hingga berjam-jam lamanya. Bagi Asmara, bahasa dan sastra adalah misteri ciptaan manusia, sedangkan sains, fisika, kimia, apalagi biologi dan ilmu alam itu mengandung misteri yang wajib diungkap manusia. Setiap tumbuhan ini, kata Asmara, waktu kami masih kanak-kanak, harus dicari tahu asal-usul dan kandungannya agar kita memahami hubungannya dengan tumbuhan dan makhluk hidup lain. Bisa dibayangkan pada masa SMA kami mulai jarang berdiskusi karena kami memiliki intensitas pada tempat yang berlawanan.
Paling tidak itulah yang dahulu kusimpulkan setelah melihat Asmara lebih senang berkumpul dengan kawan-kawan sesama pecinta sains dan mengisi malam minggu dengan kawan-kawanannya. Aku lebih banyak menghilang dengan kawan-kawan yang menyukai kegiatan sastra dan teater. Dari sanalah pertama kali aku bertemu Gala Pranaya yang kelak hanya aku panggil sebagai sang penyair. Gala Pranaya yang kelak hanya ku panggil sebagai sang penyair. Kurus, kumal, berkulit kusam dan sendiri. Sang penyair sudah lulus SMA 2 tahun sebelumnya dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena aku masih ngurus 4 orang adikku. Pertemuanku dengan sang penyair otomatis menyingkirkanku segala kegiatanku yang lain. Dari dia aku berkenalan dengan berbagai naskah teater modern Indonesia, dari nama-nama besar seperti Bengal Teater hingga naskah yang menurutnya dia selalu dipentaskan dengan konsep teater rakyat, yaitu teater kecil. Bermalam-malam ketika sang penyair diminta oleh kelompok teater kami untuk melatih anak-anak SMA yang hendak mementaskan naskah Bertolt Brecht Mencari Keadilan yang diterjemahkan Rendra. Latihan-latihan vokal dan blocking terulang-ulang itu tidak selalu membuatku terkesan, tetapi justru serangkaian diskusi tentang makna dalam naskah, tentang bagaimana sang penyair sengaja menganggap karya-karya sastra yang selalu melekat pada benaknya adalah yang mengguncang batinnya. Dia biasanya yang bertema berburu keadilan seperti naskah Barket ini, katanya. Sang penyair bercerita bagaimana puisi dan naskah drama bukan hanya terdiri dari kesadaran kata-kata cantik, tetapi kata-kata yang memiliki roh untuk menerjang kesadaran kita agar berpikir dan bergerak. Tepat begitu saja sejak hari itu sang penyair kemudian menjadi mentorku. Ketika malam turun, kata-katamu bergerak, kalimatmu menjadi roh, kami semua berdiri dan mengepalkan tangan. Demikian dia membaca kalimat puisinya yang ditulis di masa sekolah menengah. Orde Baru, kata sang penyair, telah menjadi kerajaan absolut. Kita tak bisa tidak melakukan apa-apa meski melalui sastra atau teater atau kesenian lainnya. Tak mengherankan waktu di tahun terakhir di SMA 1 Solo aku semakin jauh dari kegiatan keluarga, apalagi untuk memperhatikan Asmara. Aku lupa dan menyadari bahwa Asmara sudah tumbuh menjadi gadis yang menarik. Suatu hari aku dikejutkan oleh seorang anak laki-laki kurus dengan lengan seragam yang dilindeng dan rambut gondrong yang tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah kami. Sungguh aku menyangka anak laki itu salah alamat. Barangkali dia mau melamar menjadi pemain drama televisi sebagai penjahat atau perampok. Ternyata tidak. Dia mengatakan bahwa dia mencari Asmara. Nak, siapa ya? Tiba-tiba secara ajaib ibu sudah muncul di belakangku. Aku menangkap kekhawatiran dalam suara ibu. Dandung, ayo masuk. Tiba-tiba suara Asmara terdengar riang dan lincah. Ibu dan aku berpandangan dan semakin takjub ketika Asmara menarik lengan si kurus gondrong tersebut. Ibu tampak setengah panik, mungkin mengira si Dandung gondrong itu pemakai morfin, mengingat kedua lengan yang kurus dengan kemeja yang dilindung itu. Ketika Asmara mengajak Dandung mengerjakan pekerjaan rumah fisika bersama di ruang tengah, kami semakin takjub belajar fisika bersama dengan anak yang penampilannya seperti morfinis itu. Sebelum kami mengeluarkan komentar apapun, Asmara mengeluarkan buku-bukunya dan si morfinis mengambil bukunya yang tergulung dan diselipkan di kantong belakang celananya. Lazimnya anak laki-laki yang menggulung buku pelajaran dan menyelipkan di kantong celana belakang adalah bagian dari gerombolan bodoh yang tak ada harapan masa depan kecuali jika ia mewarisi kekayaan bapaknya. Pilihan lain biasanya anak modern begini biasa besarnya menjadi koruptor karena tidak tahu arti bekerja keras. Si gondrong tersenyum-senyum membuka buku tipis busuk kumal itu dengan memperlihatkannya pada Asmara dan astaga, Asmara memukulnya dengan manja. Ah, curang, kamu sudah selesai. Hah? Morfinis dengan rambut gondrong ini sudah selesai membuat PR fisika dan kini justru adikku yang selalu juara itu malah mencocokkan dengan PR dia. Dunia sudah terbalik. Aku ke dapur menyusul ibu dan semakin terbelalak melihat ibu membantu Mbak Mar menyediakan es dawet dan ketuk lindri berwarna hijau dan merah jambu. Bu, ya sudahlah, mereka kan belajar. Gondrongnya ya biarkan saja, temanmu sang penyair itu kan rambutnya juga awut-awutan kemana-mana, kata ibu mencoba menenangkan aku dan dirinya sendiri dan membiarkan Mbak Mar membawakan es dawet dan getuk lindri itu ke ruang tengah. Si morfinis jelek ini kok dibandingkan dengan sang penyair. Ibu sering aneh kalau sedang panik. Dari dapur kami masih bisa mendengar suara mereka bergurau dan tertawa-tawa. Aku rasa Asmara salah makan atau matanya sedang terserang virus. Aku mengusulkan pada ibu agar Asmara diinterogasi setelah si Morfinis pulang. Ibu pura-pura tuli meski matanya tetap tak lepas dari ruang tengah. Kamu mondar-mandir saja mas, pura-pura harus diambil sesuatu. Ibu mendorongku.
Maka aku harus meluncur ke ruang tengah, pura-pura mengambil buku dari rak buku bapak sambil melirik, dan kedua sejoli itu tanpa belajar dengan posisi yang tak mencurigakan. Aku masih pura-pura membuka satu dua halaman sambil tetap melirik. Kali ini aku bisa melihat Asmara membalas lirikanku sambil mengerutkan bibirnya. Itu artinya dia sedang menahan kejengkelan dan sudah bisa ditebak. Setelah si gondrong pulang, Asmara protes keras dengan kelakuanku yang menurut dia seperti intel Melayu yang tak tahu tugasnya. Celingak-celinguk seperti orang bodoh. Sebetulnya itu sebuah penghinaan, tetapi aku cukup puas bisa mengganggu Asmara. Siapa sih dia? Dia anak SMA Yanto Yosef. Kelas fisikanya jauh lebih maju daripada kelas fisik aku. Ini jawaban yang tak terduga. Sama sekali tak terduga. Mana mungkin Asmara ada pada posisi inferior secara akademis dibanding laki-laki gondrong Mbak Morfinis itu. Kamu pura-pura, tidak mungkin kamu bertanya fisika pada anak gondrong itu. Aku ingat pandangan Asmara, dia menyembunyikan senyum. Tak mungkin Asmara menyukai si lelaki yang seragamnya dilinting itu. Tapi apa boleh buat, Asmara sudah berusia 16 tahun, tentu saja dia punya kriteria sendiri untuk lelaki yang menarik hatinya. Yaitu tadi gondrong tapi ternyata penghuni lab fisika. Ketika akhirnya aku lulus dan pindah ke Jogja, aku tak pernah lagi mendengar nama si gondrong. Menurut ibu, Asmara lebih sering berkawan dengan beberapa kawan dari kelompok karate dan kelompok sains di sekolahnya. Ketika dia akhirnya masuk FKUI, aku tak lagi mempersoalkan kawan-kawan lelaki Asmara karena aku tahu pasti waktunya habis untuk kuliah. Giliran Asmara yang lebih mengkhawatirkan tingkah lakuku yang merasa ingin menyelamatkan Indonesia. Demikian dia selalu menyindir. Baru saja aku memejamkan mata dan dengan suara ketukan pada pintu aku menjawab bahwa aku sudah tidur, dan tentu saja Asmara malah buka pintu dan menggerutu bahwa seharusnya aku mematikan lampu jika memang benar sudah tidur. Aku tetap mengejamkan mata meski tersenyum. Terdengar suara kursi yang diseret, ampun dia akan memberiku kuliah malam. Mengapa Mas Laut tidak berterus terang pada bapak dan ibu? Aku tidak menjawab, masih terpejam. Mas, kalau ibu nanti ke Solo pasti akan mampir ke Jogja. Kalau Mas Laut ternyata tidak di tempat kosku di Pelem Kecut belum kutinggalkan. Ya, tapi satu saat kan Mas harus memilih. Enggak mungkin membiayai dua-duanya. Memangnya Mas Laut gratisan tinggal di saya kan? Aku tidak menjawab karena sebetulnya mulai bulan depan memang Pelem Kecut secara resmi kutinggalkan. Asmara dan aku itu berputar-putar debat soal geografis dan lokasi. Tapi sesungguhnya dia sedang menegur kegiatanku yang menyerempet berbahaya. Aku membuka mata dan menatap lurus ke arah rak bukuku. Kami pasti suka jarang kami disayangkan. Kamu pasti suka sarang kami disayangkan. Tiba-tiba saja komik Ramayana yang diletakkan di rak paling atas itu mengingatkan aku pada serial mural karya Anjani. Kenapa rumah tua penuh aktivis yang berdebat tak berkesudahan, asal rokok, mata merah, makan mie instan, dan tubuh yang jarang mandi. Kami rajin mandi kok, aku menimpali terkekeh sambil mengingat-ingat berapa kawan yang harus dihalau untuk mandi seperti Julius. Tapi sungguh marah, rumah sekretariat kami lumayan rapi untuk sebuah hunian tempat mahasiswa dan aktivis keluar masuk. Aturan kami cukup ketat. Semua harus membersihkan segala yang kami pakai dengan Kinan yang tegas dan Daniel yang mudah jijik melihat sisir bekas yang menggeletak atau bau rokok bertebaran. Kau akan terkejut melihat tempat kami yang sederhana tapi apik dan aristik. Apik dan aristik. Itu loh, Kinan menutupi dinding kami dengan mengundang beberapa aktivis Taraka untuk melukis mural. Apik tenan. Oh iya, lukisan apa? Ya macam-macam. Misalnya Coki membuat wajah-wajah berbagai tokoh dari Bung Karno, Bung Hatta, Sahril, dan Che Guevara. Anjani membuat panel komik perjalanan Tan Malaka dari satu negara ke negara lain. Kemudian di tembok belakang, nah ini favoritku, dia membuat komik kontemporer yang terinspirasi dari Ramayana. Maksudmu? Aku terdiam. Teringat beberapa bulan lalu ketika aku melihat tubuh kecil lincah itu menggunakan tangga yang menggambarkan panel lukisan pada tembok belakang rumah disayakan. Aku tak tahan juga untuk tak bercerita pada adikku yang juga menganggap cerita-cerita wayang sebagai kompas kehidupan kami di masa kecil. Tampaknya Anjani merasa aku memperlihatkan dari belakang, jangan cuma nonton. Aku membersihkan tenggorokan karena tak tahu bagaimana membalas teguran itu. Bisa saya bantu? Anjani tetap melukis dengan tangannya yang kecil yang memegang kuas besar dan garis yang tebal. Lama-kelamaan aku menyadari dia sedang melukis seorang lelaki yang diculik oleh beberapa orang yang mengendarai kuda. Perlahan-lahan aku mendekat dan mempelajari tokoh-tokoh yang digambarkannya. Tokoh-tokoh ini tak mengenakan kostumnya wayang golek seperti yang biasa dilakukan R.A. Kuasasih. Para tokoh Anjani, baik lelaki maupun perempuan, mengenakan baju silat sederhana. Lama-lama aku bisa menebak Anjani sedang membuat interpretasi kisah Ramayana modern. Namun pada panel yang dilukisnya, aku terkejut justru tokoh Rama yang ditantang berkelahi itu akhirnya dikepung beberapa laki, dibekap lalu diculik.
Aku tak paham mengapa kamu Rama diculik. Ini bukan tokoh Rama. Cerita ini memang terinspirasi kisah Ramayana. Paham? Karena justru suaminya yang diculik dan seharusnya Sita, lalu Rama menyelamatkan dia. Dalam ceritaku justru sang suami yang diculik oleh raja berkepala 10 yang berniat menyiksa dan membunuhnya, dan sang istri yang akan berperang menyelamatkan dia. Anjani menjawab dengan wajah dan mata yang tetap terfokus pada lukisannya. Bedanya, nanti ketika mereka bersatu, sang istri tak perlu meminta sang suami membuktikan kesetiaannya dengan terjun ke dalam kobaran api. Sang istri percaya bahwa cinta telah mempertahankan segala kehormatan. Bukan main jeniusnya. Tak sadar aku mengeluarkan segala rasa kagumku. Asmara tertawa terbahak-bahak. Mas, kau sedang jatuh cinta.